Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah Goku tahu King Sadala adalah ayah dari Kel, Goku tentu sontak nggak menyangka. Chaba pun sontak nyengir karena dia lupa untuk ngasih tahu Goku. Setelah beberapa menit berlalu, Chaba mengajak Goku dan Pados untuk pergi ke tempat Caulifla dan Kel berada. Goku melihat sebuah desa dengan para warganya yang nampak sangat memprihatinkan. Bahkan untuk minum saja mereka kekurangan air. Jadi Goku menanyakan kenapa desa ini begitu miskin sedangkan kota Saiyan sangat kaya dan maju. Chaba menjelaskan akhir-akhir ini beberapa wilayah di planet ini telah mengalami masa-masa sulit karena kejahatan dan sebagainya. Dan wilayah ini adalah bagian dari tempat pemberontak. Karena itulah mereka banyak menderita dari perang. Goku sontak nggak paham kenapa di planet ini bisa ada perang. Chaba bilang semuanya karena kekuatan revolusioner yang ingin menghapus Raja Krista dari kekuasaan. Dan ketua dari para pemberontak itu nggak lain adalah Caulifla. Mendengar itu, Goku pun sontak terkejut sekaligus nggak menyangka Caulifla ternyata adalah orang yang jahat. Karena itulah kenapa Chaba nggak membolehkan Goku untuk mengatakan nama Caulifla dan Kel di kota Saiyan. Untuk Kel sendiri, dia juga telah jadi pemberontak dan menjadi tangan kanan bagi Caulifla. Nah, kenapa semua itu bisa terjadi? Simpelnya, sama seperti Kel, banyak Saiyan lainnya yang tidak setuju dengan peraturan Raja dan memutuskan untuk memberontak. Meskipun Raja adalah pahlawan besar yang berhasil melindungi planet, tapi banyak yang telah lupa dengan tindakan pahlawannya seiring berjalannya waktu. Hal itu karena banyak generasi yang telah berlalu dan dia sendiri nggak peduli untuk mengingat kemampuannya. Sehingga ketenarannya tidak dapat mengubah tindakannya itu. Juga nggak ada musuh lagi yang datang ke planet Saiyan untuk menantang Krista dan menyebabkan bahaya bagi manusia. Karena itu banyak Saiyan yang berpikir bahwa Raja Krista adalah tiran yang tidak layak mendapatkan tahtanya dan lelah dengannya. Jadi dengan diketuai oleh Caulifla, mereka semua memutuskan untuk memberontak. Awalnya mereka hanya kelompok kriminal kecil yang mendominasi wilayah kecil. Tapi dalam beberapa waktu terakhir, para pemberontak mendapatkan dana dari Taipan di alam semesta ini dan mengambil keuntungan dari perang. Sejak saat itu, pasukan revolusi telah bertumbuh dan memberikan banyak kerja pada imperial kekuatan. Kemudian, Chaba meminta Goku untuk turun. Dia menunjuk ke arah depan dan menyebutkan bahwa itu adalah markas dari para pemberontak. Dan Chaba yakin Caulifla harusnya ada di sana. Meski begitu, Chaba nggak bisa ikut karena dia sudah terlalu dekat. Jika dia mengambil resiko untuk lebih mendekat, maka kemungkinan besar akan jadi masalah. Goku pun mengerti dan mulai dari sini mereka akan pergi sendiri. Di dalam markas sendiri, nampak Caulifla dan Kel emang lagi ada di markasnya. Lalu pasukan ngasih tahu kalau ada seorang pria dan wanita yang ingin bertemu dengannya. Caulifla sontak penasaran dan nanya balik siapa orang-orang itu. Pria itu lupa dengan namanya. Tapi dia menyebutkan ciri-ciri dari mereka, yang satu memakai kalung lucu dan satunya lagi berpakaian seperti seorang malaikat. Sontak saja Caulifla kaget dan gak menyangka orang-orang itu pasti adalah Champa dan Pados. Jadi gak mau buat mereka marah, Caulifla minta penjaga agar mereka segera masuk. Penjaga yang ketakutan segera bergegas manggil mereka. Di sini Caulifla penasaran apa sebenarnya yang membuat Champa sampai datang. Dia berpikir jika Champa minta mereka untuk bertarung lagi, maka Caulifla harus menolaknya. Atau mungkin dia harus meminta bantuan agar rencana mereka bisa berhasil. Kel nampak senang karena Caulifla memiliki pemikiran yang cerdas. Dengan begitu, rencana mereka untuk melengsarkan Raja Sadala akan berhasil. Dan Caulifla yakin Champa pasti akan terkejut setelah melihat Caulifla ada di tahta ini. Namun tiba-tiba ketika yang datang adalah Goku dan Pados, Caulifla dan Kel lah yang terkejut melihatnya. Gagal sudah rencana mereka untuk menguasai planet ini. Setelah beberapa menit berlalu, Goku telah menceritakan semuanya kenapa dia bisa jadi dewa kehancuran. Caulifla pun mengerti dan gak menyangka kalau Champa sampai melalaikan tugasnya seperti itu. Lalu karena Goku sudah di sini, Caulifla menantang Goku untuk bertarung lagi. Goku berpikir Caulifla harusnya takut setelah dia menjadi dewa kehancuran. Tapi nampaknya Goku tidak semenakutkan dewa kehancuran lain. Malahan Caulifla nampak lebih semangat untuk melawan Goku sekarang. Wah, Goku emang gak punya wibawa ya. Caulifla menegaskan dia nggak bakal melewatkan kesempatan untuk melawan dewa kehancuran. Dan dia yakin bakal jadi semakin kuat jika bertarung melawan Goku sama seperti turnamen dulu. Goku menolaknya karena dia masih belum bisa mengendalikan kekuatannya.
Jadi itu akan sangat berbahaya dan bisa saja Goku malah membunuh Caulifla. Selain itu, Goku menyangka kalau Caulifla masih belum menguasai perubahan Super Saiyan 3. Mendengar itu, Caulifla sontak merasa kesal. Jadi dia minta Kel mendekat dan mereka bakal menunjukkan hal yang sangat menarik. Kel sempat bingung apa sebenarnya yang Caulifla maksud. Caulifla mengingatkan mereka akan menggunakan teknik rahasia. Goku makin penasaran dan menunggu apa sebenarnya yang bakal mereka lakukan. Ternyata mereka menggunakan tarian ala yaitu Fusion Dance. Entah dari mana mereka belajar, tapi yang jelas gerakan fusion mereka sama seperti Goku dan Vegeta. Goku aja sampai melongo dan gak menyangka mereka bisa melakukannya. Kemudian mereka pun bergabung jadi satu dan nampaklah perubahan baru mereka. Goku merasakan kekuatan yang mereka miliki kini telah meningkat dengan pesat. Kepler menegaskan dengan gabungan ini mereka pasti bisa mengalahkan Goku. Sebelum itu, Goku menanyakan dari mana mereka bisa menguasai tarian fusion. Dijelasin setelah turnamen kekuasaan, Caulifla dan Kel pergi ke tempat Kaioshin untuk meminta anting Potara agar mereka bisa melakukan fusion kapan saja mereka inginkan. Tapi Kaioshin menolak dan mengatakan kalau anting Potara adalah artefak ilahi dan manusia nggak boleh menggunakannya dengan santai. Nah, setelah mereka melakukan ancaman sedikit, akhirnya Kaioshin mengatakan bahwa ada cara lain untuk melakukan fusion. Jadi mereka pergi ke planet Metamorujin dan belajar tarian fusion. Goku pun mengerti dan akhirnya tahu kalau Metamorujin rupanya ada di semesta ini juga. Di sini Kepler menyombongkan jika Goku ingin melihat Super Saiyan 3 maka mereka bakal menunjukkannya. Kemudian Goku sontak kaget melihat Kepler ngeden super keras. Semua planet bergetar dengan hebat yang gak lama kemudian nampaklah bentuk Super Saiyan 3 Kepler. Goku menyadari Super Saiyan 3 yang mereka gunakan berbeda dengan Super Saiyan 3 biasa. Karena rambut mereka berwarna hijau dan kekuatannya melampaui Super Saiyan 3 Goku. Kepler mengatakan inilah kekuatan terkuat mereka dan kekuatan ini yang bakal mereka gunakan untuk melawan Raja Sadala. Di istana Raja Sadala, Krista merasakan kekuatan mereka dan menunjukkan muka yang sangat serius. Jadi dengan sangat semangatnya, Kepler menantang Goku untuk bertarung dan mereka mengakui diri mereka sebagai satria terkuat di semesta ini. Goku pun jadi semangat dan bersiap untuk bertarung. Namun tiba-tiba Padus menotok leher Goku yang buat Goku sampai kehilangan kesadarannya. Kemudian tubuh Goku langsung tepar. Kepler sontak terkejut apa sebenarnya yang Padus lakukan. Padus menjelaskan Goku telah melampaui batasannya hari ini setelah melawan Raja Sadala. Jika Goku melawan Kepler, Goku akan lepas kendali lagi dan bisa sangat berbahaya. Makanya Padus akan membawa Goku untuk istirahat dan Kepler bisa melawannya lain kali. Kepler pun mengerti dan segera balik ke bentuk biasa. Setelah itu Padus segera membawa Goku untuk pulang. Padus sangat senang karena Goku memilih untuk datang ke planet ini. Padus yakin dengan bertemu orang-orang kuat itu akan buat Goku lebih semangat jadi dewa kehancuran di semesta ini. Selain itu, Goku juga tahu tentang terbatasnya kekuatan dewa yang bisa Goku gunakan. Dan pasti dengan batas itu, Goku akan latihan lebih keras untuk bisa menguasai kekuatan dewa sepenuhnya. Di tempat lain, kita akan cek kondisi Frieza sekarang. Sambil menuju ke planet Juno, Frieza dan Cooler kembali melanjutkan latihan mereka. Cooler mengajak Frieza bahwa latihan ini terlalu keras untuk Frieza. Dan dia menanyakan apakah itu nggak masalah bagi Frieza. Frieza mengakui meskipun mereka sama-sama kelelahan tapi semangatnya lebih kuat dari Cooler. Semakin keras latihannya maka semakin kuat juga Frieza. Gak lama kemudian anak buah Frieza menginfokan kalau mereka hampir sampai. Cooler menanyakan apakah dia harus mengumpulkan pasukan. Frieza bilang hal itu nggak perlu. Karena mereka cuma menanyakan beberapa pertanyaan pada Juno dan gak bakal ada ancaman apapun. Setelah itu, sampailah mereka di planet Juno dan segera mendarat. Tiba-tiba, mereka merasakan kalau ada aura Ki sangat kuat yang ada di tempat ini. Dan Frieza minta Cooler untuk tetap waspada. Kemudian, mereka segera terbang untuk mendekat. Dan menemukan banyak anak buah Juno yang kini sudah terkapar. Frieza sangat penasaran siapa sebenarnya yang telah melakukan ini. Kemudian mereka dikejutkan dengan kemunculan singa besar yang lagi menerkam Juno. Serta di atasnya ada seorang makhluk yang membuat Frieza sangat terkejut. Frieza merasakan meskipun dia hanya melihatnya saja tapi sudah membuat tubuhnya sangat merinding. Cooler menanyakan apakah mereka bisa mengalahkan makhluk itu. Frieza nggak yakin karena dia belum pernah merasakan tekanan kuat seperti ini. Namun tiba-tiba mereka sontak dibuat kaget melihat makhluk itu ternyata memiliki sifat yang sangat aneh. Bahkan Cooler dan Frieza saja sampai nggak menyangka
Lalu makhluk itu mengeluarkan sebuah kartu dan segera menjatuhkannya. Tiba-tiba kartu itu berubah menjadi segel kutukan yang membuat makhluk dan singa itu pergi memasuki segel itu. Frieza sontak kaget karena mereka baru saja membiarkan makhluk itu kabur. Sedangkan Cooler pun gak bisa berkata apa-apa lagi. Di satelit yang mengorbit nggak jauh dari planet ini, nampak orang asing yang percaya jika Juno adalah salah satu target dari makhluk tadi. Lalu diperlihatkan 7 super bola naga dikumpulkan di tempat yang masih rahasia. Tapi naga itu nggak dipanggil dan bolanya malah diledakkan. Ledakan pun terjadi dengan sangat besar dan semua bola naga itu hancur. Lalu nampak seorang wanita yang seperti Bang Setapel sangat senang dengan hal itu. Di sana pun terdapat 3 orang berjubah yang kagum karena wanita itu sudah menghancurkan bola naga super. Dengan begitu, sihir Jalama sebagai pencipta bola naga tidak akan berguna lagi di alam semesta ini, termasuk seluruh artefak yang berasal darinya. Dengan kehancuran bola naga, kita bisa tahu tujuan sebenarnya orang-orang ini mungkin akan menantang para dewa tertinggi seperti Geno, Daishinkan, dan yang lainnya. Dan hanya waktulah yang bisa menjawab semuanya. Pindah ke planet sereal, Granola yang telah menjalankan misi kini kembali ke rumahnya. Kakeknya menanyakan apa yang terjadi pada Granola. Granola bilang sejak pekerjaan terakhirnya dia menemukan kalau Frieza masih hidup. Kakeknya sontak terkejut dan minta Granola untuk tidak melakukan apapun. Jika Granola menghadapinya, mungkin Granola bakalan mati. Meski begitu, Granola nggak bakal ngebiarin Frieza gitu aja. Dia akan membuat Frieza membayar atas apa yang dia lakukan, sama seperti Saiyan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan keretakan pada bola naga. Yang tiba-tiba bola naga itu berubah menjadi batu biasa. Kakek tua aja nggak paham karena sesuatu seperti ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Dan dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Di planet Namek, hal itu pun terjadi pada bola naga mereka. Hingga membuat Elder bingung dan merasakan firasat yang nggak enak. Di planet Bumi, Dende juga merasakan kalau bola naga sekarang sudah tidak aktif lagi. Dende juga merasa kehilangan sesuatu tapi tidak bisa menjelaskannya. Begitupun dengan Piccolo yang segera menghubungi Dende untuk menanyakan semuanya. Kembali ke tempat hancurnya bola naga, singa dan makhluk sebelumnya kini datang ke tempat mereka. Makhluk itu cukup menyesal karena nggak bisa melihat detik-detik hancurnya bola naga. Wanita itu bilang tanpa kekuatan dan pengetahuan Jalama, dia yakin para dewa nggak bisa melawan mereka. Dan pria berjubah menegaskan hari ini adalah kemenangan besar mereka. Dan mulai sekarang mereka nggak bakal melakukan kesalahan yang sama dan meremehkan dewa lagi. Jadi dia minta mereka untuk segera pergi sebelum para dewa datang ke sini dan menghentikan mereka. Beberapa jam kemudian di tempat lain ada beberapa orang yang sedang melakukan rapat rahasia. Mereka sedang membicarakan orang-orang tadi dan sudah tahu kalau Juno telah diculik. Berikut dengan super bola naga yang dihancurkan. Di sini nampaknya mereka saling bermusuhan dengan kelompok tadi. Dan kelompok itu telah menculik Juno sebagai sumber informasi yang sangat penting. Seseorang menanyakan kenapa temannya tidak menghentikan penculikan Juno. Padahal dia tahu temannya itu memiliki kekuatan yang bisa menghentikan mereka. Si botak bilang pertempuran dia dan kelompok itu bisa menghancurkan alam semesta ke-7. Dan dia nggak bisa memulai tanpa izin dari dewa alam semesta. Namun temannya yang bernama Spek makin nyolot dan mengejek si botak itu sebagai orang yang bodoh. Dia mematuhi perintah tapi malah rela kehilangan Juno. Kemudian seseorang menghentikan mereka dan menyebut si botak itu telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dan dia yakin Master Anjen akan melakukan hal yang sama. Buat kamu yang bingung siapa Master Anjen, dia pernah muncul di part pertama yang tewas ya. Lalu orang itu menanyakan tentang Janemba. Nah si botak itu bilang Nikki, Sanso, dan Ginger telah melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Tapi saat dia mengunjungi alam iblis, dia menemukan mereka telah dibantai di sana. Jadi dia pergi ke Juno untuk menanyakan siapa sebenarnya yang melakukan ini. Dan ironisnya dia menemukan kalau Janemba berada pada Frieza dan orang yang disebut Cooler. Dan dia udah tahu kalau mereka juga mencari Juno. Spike kembali marah dan bertanya kenapa si botak tidak mengambil Janemba dari Frieza. Padahal posisinya saat itu sangat dekat. Namun si botak bilang aturan tetaplah aturan. Baik buruknya seseorang tetaplah warga semesta. Dan seseorang bilang mereka sebagai penjaga surgawi mereka nggak bisa mengganggu tanpa izin dewa mereka. Itu bisa jadi akan pelanggaran. Spike sontak kesal kenapa mereka malah mengikuti peraturan konyol seperti ini. Si botak menegaskan itulah sebabnya dia yang diperintah bukan Spike yang arogan. Spike membalas meskipun begitu dia selalu melihat si botak menemui kegagalannya. Dan si botak sontak mengejek Spike untuk menerima kemenangannya saja.
Mendengar itu, sontak buat Spek marah dan akhirnya ditunjukkanlah wajah mereka masing-masing. Spek meningkatkan kekuatannya yang nampaknya seperti seorang Saiyan namun berambut merah. Si pria tua yang lihat itu segera menaikkan juga kekuatannya dan minta Spek untuk tidak meningkatkan kekuatannya di depan Master, karena itu bisa menjadi sebuah penghinaan. Dia juga bilang lebih baik mereka bicara solusi bukan malah mengkritik. Pria itu pun setuju dan memberi saran mereka perlu ngasih tahu ke kerajaan Geno agar tindakan yang tepat dapat diambil. Lalu ditunjukkanlah bentuk si botak yang memiliki rupa seperti pikon, dan dia sontak langsung mendeklarasikan perang. Lalu serumit apakah perselisihan mereka dan para penyihir? Dan apakah Goku dapat ikut andil dalam membantu alam semesta ketujuh? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.